A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din minhum ma kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Shadaqallahul azim. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah memadahiakan bahwa dalam ayat ini Sidin itu melebihkan sebagian Rasul daripada sebagian Rasul yang lainnya. Ayat ini sama halnya lawan ayat yang Allah sebutakan yang lain, yaitu dalam Quran Surah Al-Isra ayat 55 yang berbunyi Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Habis itu nang dalam ayat Quran Surah Al-Baqarah ayat 253 ini ujar Allah, Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din minhum ma kallamallah. Yang artinya, rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya. Yang dimaksud lawan nabi yang langsung berpandir lawan Allah ini adalah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lawan Nabi Adam alaihi salam. Sama nang kayak hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Sidin lewat Abu Dzar radhiyallahu anhu, bunyinya wa rafa'aha ba'dahum darajat. Nah, artinya dan sepalihannya tuh Allah tinggikan beberapa derajat. Nang kai tujuan yang dinahapi dari hadis Isra, wayah Rasulullah naik ke langit, Sidin melihat nabi-nabi itu belain-lain kedudukannya para kelawan Allah. Amun disambat apa gerang hubungan dari hadis tadi itu lawan Quran Surah Al-Baqarah ayat 253 ini. Nah, disebutakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Sidin berkisah, seorang laki-laki dari kalangan kaum muslim bertengkar dengan seorang lelaki Yahudi. Laki Yahudi itu berkata dengan sumpah yang diucapkannya, tidak demi Tuhan yang telah memilih Musa atas semua manusia. Maka lelaki muslim itu mengangkat tangannya dan menampar wajah orang Yahudi tersebut seraya berkata, betapa buruknya engkau, apakah Musa juga mengungguli atas Nabi Muhammad SAW? Kemudian lelaki Yahudi tersebut datang menghadap Nabi SAW, lalu mengadukan perihal lelaki muslim tadi. Maka Rasulullah bersabda, janganlah kalian mengunggulkan diriku atas nabi-nabi yang lain, karena sesungguhnya manusia itu semuanya mati di hari kiamat nanti, dan aku adalah orang yang mula-mula dibangunkan. Ternyata aku jumpai Musa sedang memeluk tiang arsy, dan aku tidak mengetahui apakah dia terbangun sebelumku, ataukah dia telah memperoleh balasannya dengan kematian atau sa'iqah ketika di Bukit Tur. Karena itu janganlah kalian mengutamakan diriku atas para nabi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Habis itu pulang, hadis lain ada yang menyambatakan
Yang artinya janganlah kalian saling mengunggulkan atau mengutamakan di antara para nabi. Menjawab pertakunan tadi, Kawa disambat bahwa apa yang Rasulullah ujarakan tuh adalah bagian dari tawadu sidin atau kerendahan hati sidin. Hak mengunggulkan atau mengutamakan sepalih Rasul tuh dari sepalih Rasul yang lain tuh adalah hak Allah. Kita hanya tunduk patuh, berserah diri, taat lawan perintah sidin. Habis itu ujar Allah dalam ayat ini selanjutnya, wa ataina Isa bin Maryamal bayyinat. Artinya, dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat. Yang dimaksud dari al-bayyinah tuh macam-macam hujah lawan dalil-dalil pasti yang menunjuk akan bahwa Nabi Isa ini adalah bujur-bujur nabi yang diutus ke Bani Israel. Bahwa Nabi Isa ini seorang hamba sekaligus rasul bagi umat, khususnya Bani Israel. Habis itu ayat selanjutnya, wa ayyadnahu biruhil qudus. Serta kami perkuat ia dengan Rohul Kudus, yaitu bahwa Allah tuh sudah menahapakan Nabi Isa ini lawan Rohul Kudus, atau nama lainnya tuh Malaikat Jibril alaihi salam. Habis itu pulang ujar Allah, walau sya'allahu maqtatal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum ma kafar walau sya'allahu maqtatalu. Yang artinya, dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidak berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah rasul-rasul itu. Sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan. Akan tetapi mereka berselisih, maka di antara mereka ada yang beriman, dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Dalam kata lain, seberatannya tuh sudah ketetapan Allah Ta'ala nang bekalahian tuh. Misalnya Allah hendak kada berselisih atau berkelahi, umat tuh bisa aja. Tapi ini ketetapan Allah, pasti ada hikmahnya dari ketetapan Allah itu. Habis itu pulang ujar Allah, walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Nah artinya, akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 253. Nah, ini jadi penutup bahwa itu tadi Allah tuh berbuat apa yang dikehendaki sidin. Kita kada kawa mengatur apa yang jadi menurut kita baik, bisa jadi itu tidak baik oleh Allah. Makanya ada perselisihan tadi. Kita cuma bisa mengambil hikmah dari setiap ketetapan Allah. Nah, itu tadi terkait tafsir Ibnu Katsir mengenai kelebihan Rasul daripada Rasul yang lain dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 253. Dapat disimpulkan bahwa Allah tuh dasar bujur melebihkan sebagian Rasul tuh daripada sebagian yang lain. Bisa dalam arti mukjizat, kelebihan dalam menerima kitab, dan lain yang sebagainya. Nah itu tuh dasar Allah lebihkan sebagian Rasul tuh dari sebagian yang lain. Tapi kita sebagai umat, kita kada boleh membeda-bedakan dalam mengimani bubuhan Rasul tuh. Kita harus tetap mengimani tanpa membeda-bedakan dan tunduk, patuh, taat, serta meyakini memang Allah meninggikan sebagian derajat para nabi-nabi itu. Sekian dari saya, minta rela, minta halal, minta ridho. Apabila terdapat kesalahan, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.